Assalamualaikum, resep yang pertama bolu pisang panggang mini. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan 2 buah pisang Ambon. Di sini saya memakai pisang Ambon yang sudah kelewat matang ya teman-teman. Kalau ditimbang itu beratnya sekitar 300 gram. Untuk jenis pisang yang digunakan bebas ya teman-teman, tidak harus menggunakan pisang Ambon. Menggunakan pisang raja juga bisa ya. Di sini saya memakai pisang Ambon yang sudah kelewat matang. Ini akan menghasilkan aroma yang enak sekali daripada menggunakan pisang yang baru matang. Masukkan 6 sendok makan gula pasir. Bagi yang suka manis, boleh ditambah ya teman-teman. Haluskan menggunakan whisker, ataupun bisa juga dengan menggunakan garpu ya teman-teman. Tidak perlu terlalu halus, yang penting lumat saja. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu halus, masih ada tekstur pisangnya. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur. Kita menggunakan 2 butir telur suhu ruang. Supaya bolunya tidak amis, di sini saya tambahkan setengah saset vanili bubuk atau bisa juga dengan vanilla essence ya teman-teman. Kita aduk merata seperti ini. Setelah tercampur merata, kemudian kita ayak bahan kering. Kita masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 20 sendok makan cembung tepung terigu. Kemudian setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 1,5 sendok makan susu bubuk. Lalu kita ayak. Kita ayak di sini bertujuan supaya tidak ada kotoran yang ikut larut ke dalam adonan ya teman-teman. Jika masih ada bahan yang tertinggal, kita bisa tekan-tekan menggunakan sendok. Setelah bahan kering selesai kita ayak, langkah selanjutnya kita aduk merata. Kita aduk menggunakan whisker ataupun bisa juga menggunakan sendok ya teman-teman. Jika adonannya masih terlalu kental, kita bisa menambahkan sedikit air. Di sini saya tambahkan 1/4 gelas air atau setara dengan 50 ml. Kita aduk merata kembali hingga tercampur merata air dengan adonan. Pada langkah yang terakhir, saya lupa memvideo memasukkan setengah gelas minyak goreng atau minyak sayur atau setara dengan 100 ml minyak sayur. Teman-teman di rumah jangan lupa menaruhnya ya. Langkah selanjutnya kita panggang dengan menggunakan api kecil seperti ini. Kita panggang dengan menggunakan teflon martabak ini. Sebelumnya kita olesi dengan margarin secukupnya di setiap lubang martabak. Cetakan martabak ini juga saya alasi dengan menggunakan seng supaya panasnya lebih merata ya teman-teman. Saya ratakan margarinnya dengan menggunakan kuas roti seperti ini. Saya olesi di setiap lubangnya. Selanjutnya saya tuangkan adonan sekitar sebanyak 2/3 cetakan. Saya tuangkan bertahap seperti ini dengan menggunakan sendok. Lakukan langkah yang sama di setiap cetakan ya teman-teman. Jika di setiap cetakan sudah terisi dengan adonan seperti ini, langkah selanjutnya kita tambahkan topping. Di sini saya menggunakan topping potongan pisang seperti ini yang saya letakkan di permukaan adonan. Setelah selesai kita topping, langkah selanjutnya kita tutup dan kita masak hingga setengah matang seperti ini. Kita buka tutup teflon, lalu kita balik setiap bolunya satu persatu seperti ini supaya bagian atasnya matang ya teman-teman. Setelah bolunya kita balik satu persatu. Langkah selanjutnya kita masak kembali kurang lebih selama 2-3 menit hingga permukaannya itu kering bagian yang dibalik. Sambil menunggu bolunya matang, kita olesi permukaannya dengan menggunakan margarin seperti ini. Kita olesi dengan menggunakan kuas supaya lebih mudah. Kita olesi menggunakan margarin supaya permukaannya tidak kering ya teman-teman, tetap lembab. Setelah selesai kita olesi dengan margarin, kita cek kembali apakah sudah matang atau belum. Ketika sudah matang dan kering, lalu kita angkat dan kita sajikan. Ini dia hasilnya, bolu pisang panggang mini ala Bunda Awa. Cara buatnya sangat mudah, tinggal diaduk saja tanpa menggunakan mixer. Hasilnya enak sekali. Silakan. Resep yang kedua, pizza mini roti tawar. Siapkan 7 lembar roti tawar, lalu kita potong seperti ini dengan menggunakan pisau, ataupun bisa juga kita gunting ya teman-teman. Kita potong menjadi kotak kecil-kecil. Di sini roti tawarnya saya potong menjadi 2 tahap. Yang pertama, saya potong 3 lembar roti tawar, lalu tahap selanjutnya saya potong sebanyak 4 lembar. Setelah selesai saya potong roti tawar, langkah selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu potongan roti tawarnya. Kita potong sosis. Di sini saya menggunakan sosis siap makan sebanyak 2 buah. Saya potong menjadi kecil-kecil atau bisa juga potong sesuai selera teman-teman di rumah saja ya. Setelah selesai kita memotong sosis, langkah selanjutnya saya sisihkan terlebih dahulu dan saya masukkan ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman.
Setelah kita masukkan ke dalam wadah, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya potong kecil-kecil bawang bombay. Di sini saya menggunakan setengah siung bawang bombay. Saya gunakan setengah siung bawang bombay ukuran kecil. Saya potong kecil-kecil seperti ini. Setelah selesai saya potong-potong, saya sisihkan terlebih dahulu, ditaruh di atas piring. Selain saya menggunakan sosis bawang bombay, kemudian saya juga menggunakan jagung manis yang sudah saya rebus, kemudian daun seledri yang sudah saya potong-potong. Lalu di sini saya memakai saus tomat. Langkah selanjutnya saya tuangkan atau saya masukkan 3 butir telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur ukuran kecil. Jika menggunakan ukuran besar, cukup menggunakan 2 butir telur saja ya teman-teman. Selanjutnya saya aduk merata menggunakan sendok seperti ini. Setelah tercampur merata, langkah selanjutnya saya tambahkan sedikit air. Saya menggunakan air minum secukupnya saja ya teman-teman. Atau bisa juga diganti dengan susu cair. Kita gunakan kurang lebih 4 sendok makan supaya adonannya tidak menggumpal ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan. Kita panaskan cetakan. Di sini saya menggunakan teflon yang terdiri dari 7 buah lubang. Saya panaskan menggunakan api kecil hingga panas. Setelah itu saya tambahkan sedikit mentega di masing-masing lubang teflonnya seperti ini. Kemudian saya ratakan satu persatu. Setelah saya tuangkan mentega, langkah selanjutnya saya tuangkan adonan di setiap cetakan. Saya tuangkan adonan roti tawarnya kurang lebih sebanyak 2 sendok. Saya ratakan dan saya tekan-tekan perlahan supaya merata. Kita lakukan hal yang sama di setiap cetakan. Kita tuangkan adonan roti tawar yang dicampur dengan telur secara perlahan dan merata seperti ini. Setelah semua lubang cetakannya terisi dengan adonan roti tawar, langkah selanjutnya saya tuangkan atau saya olesi dengan saus tomat. Secukupnya saja ya teman-teman. Kita ratakan ke setiap cetakan dengan menggunakan sendok seperti ini. Jika sudah selesai diolesi dengan saus tomat atau bisa juga diganti dengan saus spaghetti ya teman-teman. Kita tambahkan bawang bombay secukupnya di sini, jangan terlalu banyak. Nanti tidak matang merata. Saya ratakan di setiap cetakan, saya tuangkan secukupnya saja. Setelah itu saya tambahkan sosis. Di sini saya menggunakan sosis siap makan. Saya letakkan sosis di setiap cetakan seperti ini. Untuk sosisnya bebas, bisa rasa sapi ataupun bisa rasa ayam ya teman-teman. Selanjutnya saya tuangkan jagung manis yang sudah saya rebus lebih dahulu. Saya letakkan kurang lebih sebanyak 1 sendok teh. Saya letakkan di setiap cetakan seperti ini. Setelah itu saya taburi dengan daun seledri yang sudah saya potong-potong. Selanjutnya saya tambahkan dengan parutan keju. Di sini saya menggunakan keju cheddar. Tetapi jika teman-teman di rumah mempunyai keju quick melt ataupun keju mozzarella bisa dipakai ya teman-teman. Selanjutnya kita masak. Setelah matang kita buka tutup teflon lalu kita angkat satu persatu. Jika pizza mininya semuanya sudah diangkat dari dalam teflon, langkah selanjutnya kita sajikan. Jika kita sudah tata seperti ini, langkah selanjutnya kita tuangkan saus sambal secukupnya. Karena anak saya tidak semuanya suka pedas, jadi yang sebagian saya biarkan, yang sebagian lagi saya tuangkan saus sambal. Jika sudah selesai kita tuangkan saus sambalnya. Ini dia pizza mini dengan menggunakan roti tawarnya sudah jadi. Ini rasanya enak sekali, cara buatnya sangat mudah. Cuma menggunakan roti tawar yang kita potong-potong dan dicampur dengan telur, kita sudah bisa membuat pizza mini yang enak seperti ini. Sekian dulu resep yang ketiga, martabak manis mini tanpa telur. Siapkan wadah, kemudian saya ayak 25 sendok makan cembung tepung terigu. Takarannya seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang seberat 250 gram. Tambahkan 1 bungkus susu bubuk seberat 27 gram. Jika tidak ada, bisa diganti dengan 1 saset susu kental manis. Langkah selanjutnya, saya tambahkan setengah saset vanili bubuk. Setelah saya tambahkan vanili bubuk, kemudian saya tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu saya ayak supaya tidak ada tepung terigu yang bergerindil ataupun kotoran yang ikut masuk ke dalam adonan. Hingga selesai. Setelah itu saya tekan-tekan jika masih ada yang tertinggal di dalam ayakan. Langkah selanjutnya, saya aduk merata menggunakan whisker ataupun bisa juga menggunakan sendok. Saya tuangkan air sebanyak 300 ml air atau setara dengan 1,5 gelas air. Saya tuangkan secara bertahap supaya adonannya tidak menggumpal ya teman-teman. Setelah air larut ke dalam adonan, langkah selanjutnya saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 45 gram gula pasir. Saya aduk merata kembali. Setelah tercampur merata, langkah selanjutnya saya aduk seperti ini. Saya aduk kurang lebih selama 5 menit supaya adonannya lebih halus dan kalis ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan 1 tetes pewarna kuning telur. Saya aduk merata. Untuk pewarna di sini sesuai selera ya teman-teman. Bisa dipakai ataupun tidak. Setelah tercampur merata, langkah selanjutnya saya istirahatkan adonan kurang lebih selama 1 jam. Setelah saya istirahatkan adonan selama 1 jam, selanjutnya saya aduk merata kembali sebentar saja.
Saya siapkan larutan setengah sendok teh baking soda atau soda kue, 1 sendok teh baking powder, saya tambahkan 4 sendok makan air. Saya aduk merata. Pastikan masih aktif ya teman-teman, baking soda maupun baking powdernya. Tandanya masih aktif ketika kita campurkan dengan 4 sendok makan air, akan mengeluarkan bunyi dan bereaksi ya teman-teman. Saya tuangkan seperti ini dan aduk merata. Sebelumnya saya sudah panaskan cetakan teflonnya dengan menggunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Lalu kita cetak adonan ke dalam cetakan kurang lebih sebanyak 1 sendok sayur. Kita tuangkan secara perlahan lalu kita tekan seperti ini untuk membuat kulitnya. Kita lakukan langkah yang sama untuk setiap cetakan. Kita tunggu hingga adonannya mengeluarkan buih dan bersarang ya teman-teman. Untuk cetakan bagian yang tengah, saya masukkan adonannya paling akhir karena cetakan yang tengah ini lebih panas di antara cetakan yang lain ya teman-teman. Jika adonannya sudah mulai bersarang, langkah selanjutnya kita taburi dengan gula pasir secukupnya, sesuai selera saja. Setelah itu kita tutup dan kita masak hingga permukaannya itu kering. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita angkat satu persatu. Jika semua martabaknya sudah diangkat, langkah selanjutnya kita olesi permukaan martabaknya dengan menggunakan margarin secukupnya. Kita olesi secara merata dengan menggunakan margarin secukupnya seperti ini ke seluruh permukaan martabak, supaya permukaan martabaknya tetap lembab ya teman-teman. Jika kita sudah selesai mengolesi permukaan martabak dengan margarin, langkah selanjutnya kita topping sesuai selera. Di sini saya topping dengan parutan keju dan coklat mesis ya teman-teman. Jika kalian punya selai, bisa juga ditopping dengan selai sesuai selera saja. Setelah kita selesai memberikan topping, langkah selanjutnya saya tuangkan susu kental manis secukupnya di atas permukaan martabaknya seperti ini. Hal ini bertujuan supaya topping yang kita berikan itu melekat ke permukaan martabaknya ya teman-teman. Ini dia martabak manis ekonomis tanpa telurnya sudah jadi. Wah, cantik ya teman-teman. Itu kulitnya tidak gosong karena menggunakan api kecil dan bersarang. Resep yang keempat, kue pisang panggang mini coklat keju. Siapkan pisang, di sini saya menggunakan 8 buah pisang barangan, kemudian saya tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Setelah itu saya haluskan atau saya lumatkan dengan menggunakan whisker seperti ini. Di sini saya menggunakan pisang barangan yang sudah kelewat matang. Jadi kalau punya pisang yang sudah kelewat matang, jangan buru-buru dibuang ya. Bisa dibuat camilan seperti ini. Hasilnya enak sekali. Langkah selanjutnya saya tambahkan 1 butir telur, 1/4 sendok teh garam, lalu 1 saset susu kental manis coklat. Bisa juga menggunakan susu kental manis putih. Selanjutnya saya tambahkan vanili bubuk supaya nanti hasilnya tidak amis. Setelah itu saya tambahkan 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue. Lalu saya tambahkan 18 sendok makan cembung tepung terigu. Di sini setara dengan 180 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya sendiri saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Lalu tepung terigunya saya ayak supaya tidak ada tepung terigu yang bergerindil ketika kita campur bersama dengan adonan. Ataupun supaya tidak ada kotoran yang ikut tercampur ke dalam adonan. Jika masih ada yang tertinggal, kita tekan-tekan seperti ini. Selesai kita ayak, lalu kita aduk merata. Kita aduk kembali menggunakan whisker, ataupun bisa juga menggunakan sendok saja ya teman-teman. Setelah tercampur merata, langkah selanjutnya saya tambahkan setengah gelas minyak goreng atau minyak sayur. Setengah gelas di sini setara dengan 100 ml. Kita aduk merata kembali supaya tercampur dengan adonan. Setelah tercampur merata, langkah selanjutnya kita panaskan wajan atau teflon. Di sini saya menggunakan teflon martabak mini yang jumlahnya itu sebanyak 7 buah. Kita panaskan menggunakan api kecil. Setelah panas, kita olesi dengan margarin seperti ini. Selanjutnya kita tuangkan adonan sebanyak 1,5 sendok makan terlebih dahulu. Kita ratakan ke dalam cetakan. Lakukan hal yang sama di setiap cetakan. Setelah kita tuangkan adonan, langkah selanjutnya kita tambahkan coklat batang yang sudah kita potong-potong. Setelah selesai meletakkan coklat batang, ataupun bisa juga diganti dengan coklat meses ya teman-teman. Setelah itu kita tutup, kurang lebih sebanyak setengah sendok makan. Kita lakukan hal yang sama di setiap cetakan hingga selesai ya teman-teman. Setelah kita selesai menuangkan adonan, langkah selanjutnya kita tutup teflonnya. Kita masak sebentar hingga setengah matang. Setelah kira-kira setengah matang seperti ini, kita buka tutup teflonnya, kita balik. Kita lakukan hal yang sama di setiap cetakan. Jika semua adonan sudah kita balik, langkah selanjutnya kita tutup kembali teflon dan kita masak sebentar hingga matang ya teman-teman. Setelah dirasa adonannya sudah cukup matang, langkah selanjutnya kita buka tutup teflon, kita angkat rotinya satu persatu. Kita lakukan hal yang sama di setiap cetakan. Jika ada roti yang masih belum matang, kita pindahkan di bagian tengah ya teman-teman, karena di bagian tengah itu panasnya lebih banyak.
Setelah selesai kita angkat, lalu kita olesi dengan margarin ketika masih panas ya teman-teman. Kita olesi ke setiap permukaan rotinya seperti ini ya teman-teman, supaya permukaannya tidak kering, tetap lembab. Setelah selesai kita olesi semuanya, langkah selanjutnya kita taburi dengan parutan keju secukupnya. Jika di rumah tidak mempunyai keju, bisa juga diolesi dengan susu kental manis, ataupun bisa juga dengan coklat meses ya teman-teman. Pokoknya sesuai selera saja. Setelah jadi, ini dia roti panggang pisang coklat keju ala Bunda Awa. Ini cara buatnya sangat mudah ya teman-teman, rasanya pun sangat enak. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.